Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini adik-adik bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita akan belajar kelas 4 tema 7, subtema 2, indahnya keragaman budaya di negeriku. Di pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia IPA di halaman 49 sampai dengan 56. Nah, adik-adik, kamu sudah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya juga, termasuk cara hidup sehari-hari. Nah, ini ada bacaan ya, judulnya Urang Kaneke Si Kuku Baduy. Ya, ini bisa adik-adik baca dahulu. Boleh di-pause atau boleh dilihat dari buku adik-adik ya. Tuh, ini juga ada gambarnya nih, suku Baduy ya. Nah, sekarang adik-adik bentuklah kelompok bersama 4 atau 5 temanmu atau tunggu arahan Bapak Ibu guru. Kemudian dibaca teks tadi, lalu kita akan menjawab pertanyaan berikut ini ya. Yaitu yang pertama, adakah kesamaan cara hidup suku Baduy dengan suku bangsamu? Nah, persamaannya adalah suku Baduy luar sudah menggunakan teknologi dan alat elektronik. Ya, perbedaannya adalah suku bangsa Baduy dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Sementara suku bangsa yang lain tradisinya sudah banyak yang ditinggalkan. Lalu nomor 2, adakah kata sulit yang ditemukan adik-adik? Nah, kita coba lihat sebelah kanan. Yang pertama, Karina cari ada kata tradisi. Ya, di kata tradisi ini kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat. Yang kedua adalah alat elektronik. Ya, nah alat yang bekerja menggunakan listrik. Yang ketiga alat transportasi, yaitu alat atau kendaraan untuk pengangkutan. Yang keempat adalah teknologi, yaitu sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan. Ya, sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia atau bisa juga metode ya adik-adik ya. Kemudian pakaian adat ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya atau KBBI. Kemudian pakaian adat pakaian yang menunjukkan identitas yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis. Kemudian yang ketiga, tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf dari teks tadi ya. Di paragraf pertama, di Pegunungan Kendeng tinggal masyarakat suku Baduy atau yang disebut orang Kanekes. Yang kedua, paragraf kedua, masyarakat Kanekes terbagi dua kelompok yaitu Tangtu dan Panamping. Yang ketiga, masyarakat Kanekes Dalam atau kelompok Tangtu masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Yang paragraf keempat, masyarakat Kanekes luar atau kelompok Panamping sudah mengenal teknologi dan alat elektronik. Kemudian berikutnya, ceritakan hasil diskusi kelompokmu dan bandingkan dengan kelompok lain. Apakah ada perbedaannya? Nah, dari teks Urang Kaneke si suku Baduy, kamu mengetahui budaya suku Baduy. Adakah kesamaannya dengan bangsamu? Nah, budaya setiap suku bangsa itu mungkin memiliki beberapa persamaan ya, dan mungkin juga perbedaan. Jika kita amati lagi dari teks tadi, ada sedikit perbedaan budaya suku Baduy luar dan suku Baduy dalam di masyarakat suku Baduy luar sudah menggunakan alat elektronik. Dan sebaliknya, yang suku Baduy dalam tidak boleh menggunakan alat elektronik. Nah, kemudian yang berikutnya ada kegiatan ya adik-adik di dalam kelas, tutup pintu dan jendela, nyalakan lampu di kelas, kemudian padamkan lampu dengan menekan saklar. Bagaimana keadaan di dalam ruang? Nah, hasil pengamatannya adalah ketika lampu dinyalakan, ruangan menjadi terang sehingga dapat belajar dengan baik. Sedangkan saat lampu dimatikan, ruangan menjadi gelap. Ternyata kehidupan sehari kita sangat bergantung pada alat-alat elektronik ya. Kemudian yang berikutnya, berdasarkan kegiatan tersebut, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teman sekelasmu. Yang pertama, apa yang menyebabkan lampu menyala? Lampu dapat menyala karena adanya aliran arus listrik. Ya, dengan tadi dinyalakan saklarnya ya. Lalu yang kedua, apa yang menyebabkan lampu tidak menyala? Lampu tidak menyala karena aliran arus listrik diputus atau terputus. Ya. Kemudian berikutnya ini ada percobaan ya adik-adik ya, siapkan penggaris plastik, potong kertas kecil-kecil, letakkan di meja, kemudian dekatkan penggaris plastik di potongan kertas tadi. Apa yang terjadi?
Nanti dicatat hasil pengamatan, lalu gosok-gosokkan penggaris pada rambut kering, lalu dekatkan lagi ke potongan kertas tadi. Lalu sekarang apa yang terjadi? Nah, lalu ini ada sedikit bacaan ya. Ya, dibaca dahulu tentang listrik statis dan listrik dinamis. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan berikutnya. Kamu telah membaca teks listrik statis dan listrik dinamis. Pengetahuan apa yang kamu dapat dari teks tersebut? Tuliskan dengan bahasamu sendiri. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam dan perpindahan arusnya terbatas. Lalu listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Yang berikutnya, carilah contoh lain yang menggunakan gejala listrik statis ya. Nanti dibacakan di hadapan Bapak Guru ya. Kemudian contohnya adalah yang pertama, listrik statis terjadi ketika terbentuknya petir saat hujan, gosokan kain sutra dengan kaca, gosokan batang plastik dengan kain wol, tangan didekatkan ke layar televisi saat menyisir rambut akan terbawa ya. Kemudian debu yang tertempel pada layar TV, penggaris yang digosok ke rambut dan tangan kering atau tangan kering akan menarik potongan kertas kecil. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.